Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG lagi ya teman-teman ya. Tentang SCT dan PCK untuk guru 2025. Yang belum subscribe, jangan subscribe ya teman-teman ya. Ini kan cara cepat menjawab soal UKPPG ya teman-teman ya. Pantengin terus ya teman-teman soal dari aku dan pembahasan soalnya SCT dan PCK. Untuk soal UKPPG ini berjumlah 50 ya teman-teman ya. Soal UKPPG itu berjumlah 50 dan berisi tentang SCT dan PCK. Untuk SCT-nya ini 15 soal ya teman-teman ya. 15 soal, untuk PCK-nya berjumlah 35. Jadi total keseluruhan soal itu 50. Dan untuk soal SCT itu berpoin ya teman-teman ya. Poin 5 atau paling unggul jawaban benar itu nilainya 5. Jawaban salah itu poinnya 1 ya teman-teman ya. Untuk semuanya teman-temanku, hati-hati dalam mengerjakan soal ya teman-teman ya. Pantengin terus soal dari aku, ikuti terus pembahasannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, kali ini tentang SCT ya teman-teman ya. Langsung saja, seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah, jadi di soal yang pertama ini kan masalahnya kan guru ya teman-teman, guru Anda di sekolah Anda itu guru mengamati bahwa hasil belajar peserta didik itu turun ya teman-teman ya, menurun secara signifikan. Nah, sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja ya teman-teman ya, yang terdiri dari beberapa guru. Nah, mencari apa solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah, kita lihat untuk opsi yang A, menunggu instruksi lebih lanjut dari ketua tim sebelum mengambil tindakan atau mengajukan ide strategi meningkatkan hasil belajar. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Ini bukan inisiatif, bukan cara inisiatif yang seharusnya diberikan untuk mencapai tujuan bersama. Di sini hanya menunggu instruksi saja teman-teman. Menunggu itu kapan terjadinya ya, lama. Jadi belum tentu. Nah, ini ya opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi serta berbagi ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, di opsi yang B ini bagus sekali daripada opsi yang A ya teman-teman ya. Ini cara yang inisiatif ya, yang seharusnya guru berikan untuk mencapai tujuan bersama. Karena kan di sini ada tujuan bersama kan, mengadakan rapat mingguan tim. Nah, membahas kemajuan dan tantangan dihadapi serta berbagai ide-ide baru seperti itu. Opsi yang B bagus ya teman-teman ya. Opsi yang C, menyusun rencana pembelajaran individu dan menerapkannya di kelas sendiri tanpa melibatkan anggota tim lain. Opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman. Ini kurang inisiatif kita sebagai seorang guru ya teman-teman ya, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Opsi yang D, mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar dan membagikan temuan tersebut kepada tim. Opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan di sini tidak ada kekompakan seperti itu. Karena kan di sini melakukan survei dan wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Masih unggul opsi yang B ya, seperti itu. Opsi yang E, memberikan masukan hanya ketika diminta oleh anggota tim lain atau oleh ketua tim mengenai strategi meningkatkan hasil belajar. Nah, untuk opsi yang E hanya memberikan masukan saja ketika diminta. Kalau tidak diminta ya berarti tidak memberikan masukan, seperti itu. Seorang guru tidak seperti itu ya teman-teman ya. Itu namanya bukan inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama. Atas menurun secara signifikan ya. Peserta didik dalam mata pelajaran menurun secara signifikan. Opsi yang E kurang tepat ya teman-teman. Kita skip ya. Jadi jawaban yang paling unggul itu opsi yang B ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 itu opsi yang C. Poin 3 opsi yang D. Poin 2 opsi yang A. Poin 1 untuk opsi yang E. Soal kedua, Pak Surya, seorang guru SD mata pelajaran IPA, ingin memperkenalkan teknologi saat mengajarkan kepada siswa bagaimana
mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang dipertimbangkan antara lain aplikasi simulasi, video pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif. Teknologi yang paling efektif dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah A. Aplikasi simulasi untuk siswa memperagakan penggunaan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. B. Video pembelajaran yang berisi materi, pengertian, dan jenis gelombang cahaya. C. Aplikasi kuis dari interaktif untuk mengetahui pemahaman siswa tentang kegunaan gelombang cahaya. D. Buku teks digital tentang konsep gelombang cahaya dan dampaknya di kehidupan sehari-hari. E. Video berita tentang dampak gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di soal kedua kan di sini ada guru mata pelajaran IPA ya teman-teman ya, kan memperkenalkan apa? Memperkenalkan teknologi saat mengajarkan kepada siswa bagaimana mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang cahaya ya teman-teman ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi kan ini dipertimbangkan ya teman-teman ya. Teknologi yang dipertimbangkan antara lain apa? Aplikasi simulasi. Jadi di sini kan membantu peserta didik apa mencapai tujuan pembelajaran tersebut ya teman-teman ya, paling efektif ya. Jadi interaktif teknologi yang paling efektif dalam membantu peserta didik. Nah, kita lihat untuk opsi yang A, aplikasi simulasi untuk siswa memperagakan penggunaan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman aplikasi, karena kan di sini aplikasi simulasi yang menggunakan aplikasi simulasi seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang B, video pembelajaran yang berisi materi, pengertian, dan jenis gelombang cahaya. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B itu lebih menonton seperti itu, melihat ya, bukan apa memperagakan penggunaan gelombang cahaya seperti itu. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang C, aplikasi kuis dari interaktif untuk mengetahui pemahaman siswa tentang kegunaan gelombang cahaya. Opsi yang C ini malah menuju ke soal atau pertanyaan, bukan apa ke prakteknya langsung. Seperti itu ya teman-teman ya. Kan pertanyaannya kan mengajarkan kepada siswa bagaimana mendemonstrasikan ya, bukan apa memberikan soal seperti itu. Opsi yang C kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D, buku teks digital tentang konsep gelombang cahaya dan dampaknya di kehidupan sehari-hari. Opsi yang D ini malah kurang tepat ya teman-teman ya. Ini bukan apa aplikasi penerapan simulasi seperti itu. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E, video berita tentang dampak gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk opsi yang E ini malah video berita tentang dampak gelombang, bukan apa mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang cahaya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul itu adalah opsi yang A. Soal ketiga, seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik adalah A. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. B. Mengabaikan kegiatan tersebut dengan anggapan bahwa peserta didik akan belajar dari kesalahan mereka sendiri dan memahami resiko. C. Tidak mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan tidak memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk mendiskusikan kekhawatiran tentang keselamatan dan meminta mereka untuk memberitahu anak-anak mereka tentang bahaya bermain di tempat beresiko. E. Memberikan teguran keras dan hukuman kepada peserta didik yang terlibat dalam kegiatan beresiko untuk menekankan pentingnya keselamatan. Jadi di sini soal ketiga itu kan masalahnya itu guru melihat beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain ya teman-teman yang beresiko, yaitu apa seperti apa memanjat pagar dan apa berlari di sekitar area yang licin. Guru kan khawatir ya teman-teman ya, hal ini kan dapat membahayakan keselamatan mereka. Nah, tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan keamanan peserta didik adalah kita lihat untuk opsi yang A, mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Nah, untuk opsi yang A ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kan guru itu ya harus mengarahkan peserta didiknya ya, anak muridnya ya.
untuk bermain yang lebih aman dan juga memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Opsi yang A itu bagus ya teman-teman ya, itu yang harus dilakukan oleh guru. Opsi yang B mengabaikan kegiatan tersebut dengan anggapan bahwa peserta didik akan belajar dari kesalahan mereka sendiri dan memahami resiko. Untuk opsi yang B itu kurang tepat ya teman-teman, mengabaikan. Nah, sebagai seorang guru itu tidak boleh mengabaikan ya, karena kan kita sebagai seorang guru harus peduli, harus perhatian, harus mengamati seperti itu, bukan mengabaikan. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C tidak mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan tidak memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena malah ini tidak ada pengamatan, tidak ada perhatian ya. Opsi C kurang tepat. Opsi yang D mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk mendiskusikan kekhawatiran tentang keselamatan dan meminta mereka untuk memberitahu anak-anak mereka tentang bahaya bermain di tempat yang beresiko. Nah, untuk opsi yang D itu bagus daripada opsi B dan C ya teman-teman ya. Tapi kita sebagai guru harus mengarahkan terlebih dahulu, bukan langsung bukan langsung memberi tahu orang tua seperti itu, mendiskusikan kekhawatirannya itu betul, tapi kita harus mengarahkan terlebih dahulu ya teman-teman ya, sebagai seorang guru ya. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E memberikan teguran keras dan hukuman kepada peserta didik yang terlibat dalam kegiatan berisiko untuk menekankan pentingnya keselamatan. Nah, untuk opsi yang E ini kita juga sebagai guru kita juga harus memberikan teguran ya, tapi kan tegurannya juga tidak harus teguran keras seperti itu ya. Opsi yang E kurang tepat ya teman-teman ya, kita harus mengarahkan terlebih dahulu ya, bukan memberikan teguran keras ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman. Ini poinnya 5, poin 4 itu opsi yang E ya, poin 3 itu untuk opsi yang D, poin 2 itu opsi yang C, poin 1 untuk opsi yang B. Soal keempat, dalam pembelajaran IPA SD kelas 5, Bu Susan mengintegrasikan pemain jungkat-jungkit dalam proses pembelajaran tentang pesawat sederhana. Penting bagi Bu Susan untuk memilih jenis permainan yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan jenis permainan yang paling efektif yang sesuai. Pernyataan di sini permainan yang bersifat kompetitif, permainan yang bersifat kolaboratif, permainan yang tidak terkait dengan materi pembelajaran, permainan yang hanya dilakukan di luar kelas, permainan yang melibatkan interaksi antar peserta didik. Jadi di sini disuruh memilih lebih dari satu ya teman-teman ya. Benar atau salah seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat untuk permainan yang bersifat kompetitif ya teman-teman ya. Kompetitif itu salah ya teman-teman ya. Ini bukan permainan yang paling efektif ya. Kita lihat untuk yang kedua ya, permainan yang bersifat kolaboratif. Nah, untuk kolaboratif ini lebih tepat ya teman-teman ya. Yang ketiga, permainan yang tidak terkait dengan materi pembelajaran. Nah, apalagi permainan tidak terikat. Di sini kan tidak terkait ya, tidak terkait dengan materi pembelajaran. Ini salah ya teman-teman ya. Opsi yang ketiga salah, opsi yang keempat permainan hanya dilakukan di luar kelas. Nah, untuk opsi yang keempat ini juga salah ya teman-teman. Ini bukan jenis permainan yang paling efektif ya. Ini bukan ya, tidak ya. Berarti ini salah ya. Opsi yang kelima, permainan yang melibatkan interaksi antar peserta didik. Nah, untuk opsi yang kelima ini bagus ya teman-teman. Ini kan jenis permainan yang paling efektif, yang sesuai ya. Jadi untuk opsi yang kelima, betul ya teman-teman ya. Jadi di sini kan permainan yang bersifat kompetitif ya teman-teman, itu salah. Karena apa? Karena kan kompetensi dapat mengalihkan fokus dari pemahaman konsep ilmiah ke memenangkan permainan seperti itu ya teman-teman. Jadi salah ya. Permainan yang bersifat kolaboratif. Nah, permainan yang bersifat kolaboratif ini benar karena apa? Kolaboratif itu memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama dalam memahami konsep pesawat sederhana seperti itu ya teman-teman ya. Seperti apa jungkat-jungkit. Nah, begitu ya. Untuk yang ketiga, permainan yang tidak terkait dengan materi pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga ini salah. Permainan kan harus relevan ya teman-teman ya dengan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti itu ya. Permainan yang hanya dilakukan di luar kelas. Permainan yang dilakukan di luar kelas itu salah ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kan di sini permainan bisa dilakukan di dalam atau di luar kelas, yang penting ya. Yang penting kan sesuai dengan konteks pembelajaran seperti itu. Yang kelima, permainan yang melibatkan interaksi antara peserta didik ya. Yaitu ini kan benar karena kan interaksi antara peserta didik kan penting untuk memperdalam pemahaman dan melatih kerjasama dalam
memahami konsep pesawat sederhana. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi inilah jawaban benar dan salahnya ya. Soal kelima, seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Tindakan yang harus Anda ambil jika menjadi guru tersebut adalah A. Memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi antara peserta didik sambil aktif berkeliling kelas untuk memberikan bantuan dan dorongan saat diperlukan. B. Memberikan kuis singkat di awal setiap pelajaran untuk mengecek pemahaman peserta didik namun tetap fokus pada metode pengajaran tradisional. C. Menambahkan sesi tanya jawab di akhir setiap pelajaran, memberikan poin tambahan bagi peserta didik yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. D. Mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan mendengarkan masalah mereka dan memberikan bantuan tahap tambahan secara personal. E. Menggunakan metode ceramah dengan memberikan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan sesekali mengajukan pertanyaan untuk memastikan perhatian peserta didik. Jadi di soal kelima ini kan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya teman-teman ya. Guru kan ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik ya dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di dalam kelasnya kan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi ya. Memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, guru kan ingin memastikan ya, guru kan ingin memberikan apa? Memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Tindakan yang harus diambil oleh guru apa ya? Untuk opsi yang A, memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi antar peserta didik sambil aktif berkeliling kelas untuk memberikan bantuan dan dorongan saat diperlukan. Nah, untuk opsi yang A itu bagus sekali ya teman-teman ya, karena kan di sini nampak ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didiknya itu lebih nampak karena kan di sini ada tugas kelompok mendorong kolaborasi antar peserta didik sambil aktif berkeliling kelas untuk memberikan bantuan dan dorongan saat diperlukan. Opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B, memberikan kuis singkat di awal di setiap pelajaran untuk mengecek pemahaman peserta didik namun tetap fokus pada metode pengajaran tradisional. Nah, untuk opsi yang B ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didiknya kurang nampak ya teman-teman ya, hanya memberikan kuis saja. Seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, menambahkan sesi tanya jawab di akhir setiap pelajaran, memberikan poin tambahan bagi peserta didik yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. Nah, opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya, hanya memberikan poin kepada peserta didik yang bertanya atau hanya memberikan poin kepada peserta didik yang lebih aktif ya. Di sini opsi yang C, pembelajaran yang berpusat pada peserta didiknya kurang nampak seperti itu. Opsi yang D, mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan mendengarkan masalah mereka dan memberikan bantuan tambahan secara personal. Nah, untuk opsi yang D kurang tepat ya teman-teman ya. Ini opsi yang D kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan di sini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu kurang tepat, seperti kurang nampak seperti itu ya. Opsi yang E, menggunakan metode ceramah dengan memberikan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan sesekali mengajukan pertanyaan yang memastikan perhatian peserta didik. Di sini opsi yang E, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu kurang nampak ya teman-teman ya. Karena kan di sini peserta didik itu kan sesekali mengajukan pertanyaan untuk memastikan perhatian, itu kurang tepat sekali ya teman-teman ya. Dan menggunakan metode ceramah seperti itu ya. Opsi yang E itu pembelajaran berpusat pada peserta didik kurang nampak ya teman-teman ya. Jadi poin unggul atau jawaban benar itu opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5. Poin 4 itu opsi yang D, poin 3 opsi yang C, poin 2 opsi yang E, poin 1 adalah opsi yang C. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.